Makanya kalau kalimatnya KDM Bapak Aing, itu sebenarnya secara filosofi saya sedang membangun ruang kesetaraan. KDM Bapak Aing. Pasti kalian sering dengar jargon ini kan? Banyak yang bilang kasar. Tapi di depan Kadar Nasdem Jabar, Kang Deddy Mulyadi atau KDM akhirnya buka suara soal filosofi besar di baliknya. Ini bukan soal bahasa, ini soal perlawanan mental. Maka saya memilih tagline Aing. Kenapa? Kenapa harus pakai kata aing? KDM ngejelasin kalau selama ini orang Sunda sering terjebak dalam posisi abdi atau pengabdi yang sifatnya subordinat, selalu merasa di bawah orang lain. KDM mau ngerombak total mental itu. Aing adalah simbol kesetaraan. Lewat kata ini, KDM pengen warga Jawa Barat nggak lagi tunduk sama pemikiran atau budaya orang lain. Kita harus jadi manusia merdeka, berdiri sama tinggi, dan berani bilang, iya aing, atau inilah saya. Jabar bukan lagi bawahan, tapi pemain utama. Gak cuma soal jargon, di pidato ini KDM juga sikat habis poin penting lainnya. Penasaran gimana gaya orasi KDM saat ngejelasin harga diri orang Jabar lewat kata aing? Gak afdol kalau cuma dengar potongannya. Simak sampai tuntas. Saya ucapkan terima kasih. Nasdem adalah mitra pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kalau hari ini taruhlah dianggap ya, saya tidak merasa berhasil. Pembangunan Jawa Barat relatif menonjol, relatif diperbincangkan karena tidak ada hari tanpa perbincangan tentang Jawa Barat. Seminggu yang lalu orang memperbincangkan perubahan cara bayar pajak, nggak usah menyertakan KTP pemilik pertama kendaraan bermotor, yang sekarang menjadi kebijakan nasional. Itu setelah itu orang memperbincangkan lagi kalau nikah cukup di KUA, dan insya Allah saya kalau nikah di KUA saya. Siapa tahu di Nasdem ada lah ya. Ya banyak. Jadi biar nanti terjadi perpaduannya benar itu. Putih dan biru ya. Dan setelah itu orang membicarakan halaman gedung sate dan ada salah komunikasi yang disebut dalam pemahaman saya gedung satenya diperluas sehingga terintegrasi antara gazebo dengan gedung sate. Tidak terkesan gazebo itu pelatarannya full man. Tetapi namanya birokrat itu bahasanya selalu menggunakan bahasa administratif. Jadi kalimatnya akan dibangun plaza gedung sate. Ya ribut, kenapa dibangun plaza? Kan mall sudah banyak. Itulah masyarakat kita. Saya ucapkan terima kasih juga pada Sekretaris DPW Partai Nasdem. Saya kenal lama, sejak zaman menjadi ajudannya Kang Dada. Saya ucapkan, sampai nikah pun saya hadir. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh anggota DPR RI dari Partai Nasdem. Nitip Jawa Barat kehilangan 3 triliun. Mohon juga ditambah kas kami. Kami bukan banyak uang sebenarnya, karena prihatin saja bisa begini. Nah kemudian ke seluruh anggota DPRD Partai Nasdem Provinsi Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih. Dan di sini juga hadir kepala daerah dari Partai Nasdem, yang sudah jelas dong, kalau di Bandung siapa yang tidak kenal Kang Farhan, Kak Farhan. Apalagi sebentar lagi Persib juara lagi. Jadi kalau pakai pecinya ke sini berarti Persib berharap juara. Dan insya Allah juara, Kang Farhan. Dan kemudian ini ada sangat dekat dengan saya, sering WA setiap pagi, Wali Kota Sukabumi, dekat dengan saya. Terus juga sebenarnya dekat juga, saya sering ngingetin tiap pagi WA, cuman suka agak telat jawabnya Bupati Indramayu. Susah ngikutin saya, bangunnya jam 4. Udah datang belum? Ya. Kemudian ada Wakil Bupati Karawang. Ya, kalau di Karawang Nasdemnya nggak usah diperjuangkan lagi, sudah ada mbahnya di sana. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih pada Kepala Kesbangpol, terima kasih Kepala Diskominfo. Spirit setiap partai politik kan sama dengan spirit kepemimpinan
menginginkan bahwa negeri ini mengalami perubahan, menginginkan negeri ini demokratisasinya terbuka, dan menginginkan negeri ini menuju arah yang lebih baik, arah yang berkemajuan. Untuk itu, yang pertama saya mengucapkan terima kasih. Partai Nasdem sudah menjadi bagian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terus memberikan kontribusi yang terbaik bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Kita tahu bahwa 1/5 urusan Indonesia itu ada di Jawa Barat. Penduduknya 51 juta lebih, 51,5 juta. Tetapi dalam hitungan saya, itu kan sensus yang dulu. Bisa jadi penduduk Jawa Barat itu 54 juta. 54 juta itu pasti memerlukan ruang hidup yang terbuka. Dan kita paham semakin sini ruangnya semakin sempit. Industrialisasi, kemudian juga pertumbuhan pendidikan, pertumbuhan perkotaan, semakin menyempitnya ruang terbuka hijau, semakin terdegradasinya lingkungan, kemudian multidimensi manusia datang ke Provinsi Jawa Barat melahirkan keanekaragaman karakter yang harus dikelola secara arif dan bijaksana. Tetapi dari sisi prinsip, saya sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen yang kuat terhadap 4 hal. Yang pertama adalah mengembalikan kembali jati diri masyarakat Jawa Barat yang memiliki 4 dimensi kebudayaan. Mengembalikan Jawa Barat dalam budaya Sunda Kulon, mengembalikan Jawa Barat dalam budaya Sunda Priangan, mengembalikan Jawa Barat dalam budaya Sunda Cirebon, dan mengembalikan Jawa Barat dalam Sunda Betawi. Keempat hal ini harus mendapat ruang yang terbuka yang nanti punya implikasi yang luas terhadap satu penataan ruang. Karena ini Kang Saan concern di sini, penataan ruang yang terbuka, sehingga saya berusaha di perubahan tata ruang sekarang mengembalikan kembali ruang-ruang kemanusiaan, ruang-ruang ekologi untuk membangun harmoni antara manusia dan lingkungannya, karena dalam 3 tahun terakhir terjadi perubahan tata ruang di Provinsi Jawa Barat, di mana Provinsi Jawa Barat dirubah 1,5 juta hektar ruang terbuka hijau dirubah menjadi kawasan komersial, kawasan perumahan, dan kawasan-kawasan lainnya. Dampaknya adalah efek domino bencana itu terjadi secara masif. Banjir terjadi di Kerawang, banjir terjadi di Bekasi, banjir terjadi di sebagian Bogor, banjir dan longsor terjadi di Sukabumi, banjir terjadi di kota Bandung sebagian, di Kabupaten Bandung, di Indramayu, bahkan sekarang banjir sudah melanda Tasik dan Ciamis. Untuk itu komitmennya sekarang Pemda melakukan tata ruang untuk dikembalikan kembali ruang-ruang terbuka hijau itu. Karena apa? Karena ruang terbuka hijau adalah mitigasi untuk membangun kearifan dan harmoni lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini spiritnya sama karena saya lama dekat dengan Pak Surya. Di sini saya dulu sering menemani ketika beliau partainya belum sebesar sekarang. Suka nemani dangdutan di sini bertiga sama Bu Reri. Pesan beliau adalah memperjuangkan tentang nasionalisme di mana setiap manusia memiliki kebebasan untuk beragama secara terbuka. Saya sering mendapat telepon dari Bu Reri, pasti isunya adalah isu keagamaan. Kok di sini kenapa ada di sini? Di sini kenapa ada di sini? Di sini kenapa? Saya selalu menjelaskan. Untuk itu Jawa Barat itu lama menjadi daerah yang banyak sekali orang yang merasa keyakinannya sebuah kebenaran sehingga dia harus dipaksakan pada yang lain mengikuti arah dan pikirannya, sehingga intoleransi menjadi isu sensitif. Nah, dalam perspektif ini saya selalu ingin berusaha bahwa hak beragama, hak berkeyakinan
merupakan hak individual yang tidak boleh dipaksa oleh orang lain untuk, ya selamat datang Pak Luki. Nggak apa-apa Pak, baru telat 1 jam, aman Pak. Untuk dilaksanakan secara berkeadilan. Maka masih terjadi, tapi ruang lingkupnya sudah semakin kecil. Kemudian yang ketiga adalah membangun ruang kesetaraan. Makanya kalau kalimatnya KDM Bapak Aing, itu sebenarnya secara filosofi saya sedang membangun ruang kesetaraan. Ruang kesetaraannya apa? Karena dalam tingkatan manusia di Sunda, itu tingkatan pertama tingkatan pengabdian, orang nyebutnya abdi. Maka dia abdi itu sifatnya ngadunungan, artinya ada orang yang lebih tinggi dari dia yang dihormati. Maka saya memilih tagline Aing. Kenapa Aing? Karena ini mencerminkan bahwa manusia Jawa Barat sudah bukan lagi manusia yang tersubordinasi oleh cara berpikirnya orang lain, bukan bagian dari kebudayaannya orang lain, tapi dia manusia yang merdeka, yang bisa menyatakan diri dia setara. Nah, kesetaraan itu bisa dibuktikan dengan Kang Saan sudah bisa menjadi wakil ketua DPR RI. Artinya orang Sunda setara. Jadi orang Karawang, siapa itu Kasaan, itu kakak Aing, kan gitu loh. Udah setara. Nah, cuman hebatnya Kang Saan itu satu, kalau orang Karawang, Bekasi itu kan kalau terjadi peningkatan jabatan, peningkatan keuangan diiringi oleh peningkatan jumlah istri biasanya. Nah, Kang Saan tuh saya lihat tidak melakukan itu gitu. Gitu. Dan saya belum pernah mendengar Kang Saan punya pacar, tuh belum pernah. Atau mungkin Kang Saan sudah terlatih sehingga sangat rapih gitu. Tapi saya percaya Kang Saan tidak mungkin melakukan itu. Biarkanlah menjadi laki nakal cuman saya sendiri. Nah, itu adalah kesetaraan. Nah, di balik itu perspektifnya ini juga nanti bahasan kita bersama adalah distribusi keadilan. Maka distribusi keadilan, Pemprov Jabar satu ingin mendorong kesetaraan di bidang pendidikan. Kesetaraannya itu hampir lama Pemprov Jabar tidak punya orientasi yang cukup kuat terhadap distribusi kesetaraan pendidikan. Jadi ini pada Pak Wahyu mantan Kadisdik, barangkali dalam waktu 5 tahun ke belakang anggaran untuk membangun ruang kelas baru, sekolah baru sangat minim, bahkan pernah nol. Sedangkan penduduk Jawa Barat, Indramayu, memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Kesetaraan pendidikannya masih harus ditingkatkan, terutama perempuan. Dan saya selalu ngomong, hebatnya orang Indramayu, saya pergi kemanapun bertemulah dengan orang Indramayu. Setiap kunjungan kerja anggota DPR pasti malamnya ketemu sama orang Indramayu. Maka di situ stimulusnya. Dan ini Kak Rahmat, Bapak nggak usah khawatir. Indramayu dulu beda dengan Indramayu sekarang. Indramayu sekarang tuh Indramayu yang hamparan kawasan industrinya mencapai 10.000 hektar. Sebentar lagi. Percepatannya terus saya lakukan. Sekolah-sekolahnya harus diperbanyak. Jadi ini bukan bupati miskin, ini bupati kelas menengah, lagi banyak pembebasan ini. Nah, kesetaraan itu tidak ada jalan lain kecuali lewat pendidikan. Maka kemarin sempat kontroversi ketika saya meminta satu ruang kelas 50 orang daripada nggak sekolah. Tapi dalam perencanaan sekarang jauh lebih tertata, di mana kita punya 2 kebijakan. Satu, sekolah negeri harus tersebar secara merata. Dan yang paling menarik di Jawa Barat ini, kekurangan sekolah itu bukan di pedesaan. Kekurangan sekolah itu di pusat kota. Jadi kalau ditanya, di mana yang kurang SMA? Bandung, kota Bandung. Di mana yang kurang SMA? Kabupaten Bandung. Di mana yang kurang SMA? Kabupaten Bogor.
Di mana yang kurang SMA? Kota Bogor. Di mana yang kurang SMA? Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok. Kenapa kurang? Karena dulu logika ketika menyusun sekolah itu basisnya kecamatan, satu kecamatan satu SMA atau satu SMK. Padahal penduduknya beda. Di Tasik penduduknya satu kecamatan 20.000. Di Kabupaten Bekasi satu kecamatan bisa 1 juta. Nah, sehingga ini dua kebijakan. Kebijakan yang berikutnya adalah setiap warga Jawa Barat yang tingkat ekonominya menengah ke bawah, sekolah di swasta dibiayai oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, manakala sekolah negeri sudah tidak bisa menampung. Ini kesetaraan. Kemudian yang terakhir dari kesetaraan itu adalah, ini penting, kita harus meraih ruang kelas menengah baru, Pak. Jadi kalau ngomongin ini Kang Saan, kalau ngomongin industri di Karawang, selama manajer HRD-nya bukan orang Karawang, di Bekasi selama manajer HRD-nya bukan orang Bekasi, ya orang Bekasi tidak akan bisa mendominasi. Karena bagaimanapun orang pasti ingat kampung halamannya. Kang Saan ketika di Nasdem pasti banyak HMI-nya. Itu bisa satu. Nah, kita nggak boleh juga nyalahin. Untuk itu caranya adalah kita hari ini berkomitmen menyekolahkan anak-anak Jawa Barat di sekolah-sekolah khusus pendidikan diploma untuk mengejar target agar mereka menjadi kelas menengah industri dengan istilah sekolah manajer. Dan ini saya lagi mendata sehingga dalam 3 tahun ke depan lahir kelas menengah baru. Ini dan seluruh rangkaian cita-cita. Dan terakhir adalah distribusi keadilan dalam pendistribusian anggaran. Sehingga infrastruktur jalan mulai tahun ini, tahun depan dan seterusnya, seluruh jalan desa segera dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Itu didistribusi agar berkeadilan. Nah, kenapa cerita itu? Kang Saan pasti tahu, karena selama ini di Jawa Barat tidak terjadi distribusi keuangan secara merata. Terjadi penumpukan uang hanya pada wilayah tertentu. Seingat saya ketika jadi bupati, dulu saya pernah menjadi bupati selama 5 tahun tidak mendapat bantuan keuangan gubernur, bahkan pernah di 0. Kenapa? Selama ini bantuan keuangannya biasanya numpuk di Garut dan di Kabupaten Tasik. Dua itu. Nah, sekarang tidak boleh ada kebijakan itu, keuangannya harus merata di setiap desa, dan desa nanti kita pilih yang menjadi prioritas utama adalah desa-desa yang tertinggal, yang infrastrukturnya buruk. Dan untuk menyelesaikan problem perkotaan, ini tugas kita dengan kader terbaik Partai Nasdem di Kota Bandung yang jadi wali kota, menyelesaikan kemacetan di Kota Bandung. Kita berencana membangun underpass. Ini lagi dalam kajian ya, di Pasteur. Kita sedang membuat underpass di Cimahi. Kita akan membangun juga jembatan layang atau underpass di Kabupaten Bandung, di Bulakapal di Bekasi. Kita akan bangun jalan Puncak 2 untuk menghindari kemacetan di Puncak, dan setelah itu diteruskan dari Puncak 2 ke Sukabumi menggunakan jalur tengah sampai Pangandaran. Kita juga tahun ini, karena ini saya hormat pada Kasaan sering macet, saya membangun jembatan di Karawang Barat gitu biar tidak macet, dan jalannya itu juga sudahlah kalau memang agak susah dibangunnya biar oleh Pemprov dibangun sekalian. Ini rasa hormat saya buat Kasaan. Nah, karena Kasaan juga nanti banyak nyumbang anggaran ke Provinsi Jawa Barat. Itu teori Pak, kalau ngasih 100 miliar dapat 1 triliun kan gak ada masalah. Nah, kemudian juga kita akan terus mendorong infrastruktur pengembangan di wilayah-wilayah Cirebon, Majalengka, Kuningan. Dan ini cara untuk mempercepat pembangunan Jawa Barat. Sehingga kita ingin Jawa Barat menjadi provinsi yang dihormati karena kemampuan pengelolaan fiskalnya, dihormati karena perkembangan industrinya, dihormati karena kemampuan pendidikannya, dihormati karena peningkatan kualitas sumber daya ekonomi masyarakatnya, dihormati karena seluruh produktivitasnya. Sehingga jujur saya tidak ingin lagi mendengar ke depan Jawa Barat jadi tempatnya kawin kontrak di wilayah Cianjur, Sukabumi, dan Bogor. Nah, ini kan brand yang harus segera dihapus. Dan kemudian saya juga ingin
setelah dipimpin oleh Paluki yang kader Partai Nasdem, Wong Indramayu menjadi orang-orang yang kelas menengah baru di Jawa Barat, menjadi menguasai industri. Saya mengucapkan terima kasih ya, terima kasih, dan pendidikannya meningkat, kemiskinannya terselesaikan. Untuk itu saya ucap terima kasih Kak Saan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau pembicaraannya berlebihan. Semoga Nasdem terus mengibarkan sayapnya, mengembangkan cahayanya, membangun postur kekuatan partainya menjadi partai besar, dan tadi ingin 3 besar, kita doakan semoga berhasil. Insya Allah kalau selalu berdampingan dengan yang baju putih, kebagian elektoralnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nasdem satu, berjuang menang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Putih bersih. Semoga insya Allah cahaya Jawa Barat.